Tadi jalan-jalan lihat Amira itu nangis kali tahu sebabnya? Enggak tahu. Benar? Benar. Saya itu dari tadi ya di sini, nggak kemana-mana. Tapi tadi Amira menyampaikan sesuatu loh tentang Ari. Sudah selesai. Yang nilai ulangan tadi. Iya. Kan nilainya jelas. Dan saya lebih Itu yang memang nilainya Ali lebih tinggi dari masyarakat. Tapi menurut Ali, kalau kamu nangis itu biasa baik atau saya di sana Pak Arif Rahman baik. Tapi Ali punya alasan dong kenapa mengejek Amira sampai nangis. Ada alasan kenapa Pak? saya nilainya sudah Ternyata nggak dikumpulkan. Tidak dikumpulkan. Baru ada jawaban dari sekolah dari kamu sih mas lembaga kerja tidak perlu enggak disimpan aja. Oh iya, betul. Tapi di betul ya, tapi keyakinan apa ya? Hari ini tidak menggunakan kamera. Lembaga kerjanya masing-masing di bawah sini ya. Terus difoto ya. Siapa tahu. Ali, apakah Ali bisa memperbaiki apa ya keyakinannya di pelanggan hari ini ya? Ini yang baru. Bisa menghargai teman-teman. Untuk selanjutnya setelah dari Bu Febri sebagai bermodal, sekarang untuk perwakilan siswa. Ada dua nih perwakilan siswa nih. Siapa yuk yang mau menyampaikan dulu? Oke Bu. Ya Bapak Ibu, ada yang bermain musik. Ini kan tadi latihan stop, latihan main secara umum ya, tidak terdiferensiasi sesuai minat Bapak Ibu. Berbagai macam gaya belajar. Nah itu intinya dari siswa seperti itu. Kita tidak hanya fokus pada PPT terus ibu anak yang visual. Teman. siap anak-anak Ini luar biasa sekali. Kelas 10 kali ini luar biasa. Luar biasa ya. Untuk tema kita kali ini adalah Gojek sangat berjuang dan harus berani, kita terus torehkan
Oke, mungkin dibacakan bagian mana-mana. Iya, kita di sini kita berdiri nggak apa-apa. Ya, seru, nanti seru. Terus dari jawaban anaknya itu mereka semua itu ya awalnya bulat gitu loh Pak, terus karena bulat terus akhirnya saya tanya-tanya, akhirnya mereka ngaku mereka itu sebenarnya transaksi, hanya transaksi saja di sekolah, tidak ingin petasannya, tidak ingin dinyalakan petasannya, tapi terus tergoda akhirnya mau menyalakan petasan padahal masih di dalam sekolah. kalau sesuai peraturan sekolah kita menyalakan petasan itu gimana ya? Yang berlaku di sekolah kita ini kalau menyalakan petasan Ya ada konsekuensinya sih Pak ya. Data tertib tidak tertulis menyalakan petasan karena itu. atau mungkin tata tertib poin penilaian yang itu bekerjasama dengan poin petasan dan kalau ada petasan membuat Ya, jadi oh ya, bisa yang membuat gaduh itu. poin pelanggaran Ya, ada ya adalah yang membuat gaduh. Tapi kemudian dapat konsekuensi poin gitu. Tapi kemudian gimana ya caranya anak ini agar mendapatkan efek jerah gitu, tidak main-main lagi. karena juga memang ya mereka Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuju. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersama jalan perbedaan, bergandeng tangan dan berlari, singkirkan ego kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu, Baik, berjuang enggak sampai 15 menit. Karena itu ya Bu, kita sudah untuk panas ya, udah banget gitu ya. Ini Bapak Ibu untuk sesi yang ke-7 ya Bu, dari sesi ini. Sesinya Bapak Ferry ini yaitu masalah rencana penguatan kompetensi diri. Bapak Ibu nanti kan waktu sudah dinyatakan
lolos dan lulus jadi guru penggerak. Semoga lulus semua Bapak Ibu ya. Amin. Nanti kan Bapak Ibu kita membawa baru ke sekolah untuk bikin Kemudian tujuan program sekolah 1 tahun depan berdasarkan itu Bapak Ibu 1 tahun di depan. Jadi yang sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Eris Agustin, guru BK dari SMP Negeri 13 Kota Malang. Saya adalah peserta CKP Angkatan 7 Kota Malang. Karya pada pendidikan guru penggerak adalah kegiatan pendampingan kelompok secara luring, di mana CKP akan berkumpul dengan PP dan CKP lainnya untuk berkolaborasi dan belajar bersama. Lokakarya dilaksanakan di sekolah atau di gedung lainnya yang telah ditetapkan. Pembentukan kelas sesuai dengan moderasi yang ada pada tiap lokakarya. Lokakarya dilaksanakan sebanyak 7 kali. Melalui kegiatan lokakarya ini, banyak sekali ilmu yang kami peroleh. Kami bisa belajar program-program dari para CKP yang lain untuk bisa kami ATM. Selain itu, kegiatan lokakarya juga akan semakin memperkuat pemahaman kami terhadap modul-modul yang ada di LMS. Perasaan saya mengikuti lokakarya pada program Menjadi Penggerak ini adalah sangat bahagia. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, rekan-rekan yang menginspirasi, dan banyak ilmu yang kami peroleh. Lokakarya pada kegiatan program pendidikan guru penggerak adalah kegiatan pendampingan kelompok di mana CKP akan berkumpul dengan PP dan CKP yang lain dalam satu kota. Kegiatan ini dilakukan di sekolah atau di gedung yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 7 kali selama program pendidikan guru penggerak berlangsung, sampai dengan lokakarya yang ke-7 yang juga sekaligus sebagai panen karya program pendidikan guru penggerak. Rencana penerapan setelah mengikuti lokakarya adalah di tempat kerja kita masing-masing. Kita bisa mulai mengembangkan komunitas praktisi, kita bisa mempraktekkan coaching baik dengan guru maupun dengan murid kita. Selain itu, kita juga bisa mulai mengembangkan program-program yang berpihak pada murid dengan mengadopsi atau ATM dari program kita yang sudah kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Tak terasa, kegiatan lokakarya dari 1 sampai 6 sudah dilakukan oleh CKP. Tibalah waktunya kita untuk mempersiapkan diri menyambut lokakarya 7, yaitu panen karya program pendidikan guru penggerak yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juli 2023. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Widya Karolina Purwanti. Anda bisa memanggil saya Widya. Saya guru biologi dari SMA Negeri 8 Malang. Saya bersyukur bisa tergabung dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Saat ini saya tergabung di PPGP Angkatan 7 kelas 149B untuk wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil belajar saya selama mengikuti PPGP Angkatan 7 ini. Seperti yang kita ketahui, program pendidikan guru penggerak ini menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi,
demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Dari alur pembelajaran ini, bagi saya yang berkesan adalah ruang kolaborasi. Karena pada alur ini saya bisa berbagi ilmu dan sharing pengalaman baik dengan rekan-rekan guru. Saya sangat senang dan bersyukur telah tergabung dalam program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Setelah masa pendidikan kurang lebih 6 bulan, saya memperoleh banyak hal-hal baik yang insya Allah akan saya praktekkan dalam mengelola pembelajaran di kelas saya, juga membuat program-program yang berdampak positif pada murid. Dan yang terpenting adalah saya bisa membagikan hasil belajar saya terkait dengan praktik baik dan hal-hal penting terkait dengan kurikulum merdeka dan implementasinya di sekolah tempat saya mengajar dan untuk komunitas pendidikan di sekitar saya. Sekian dari saya, Guru Penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Salam kenal, dengan saya Heri Bertus dari SMA Kakulus Hasan Yusuf, salah satu CGP Angkatan 7, kelas 149B. Kali ini saya mau menyampaikan testimoni saya selama hampir 8 bulan ini tentang kegiatan elaborasi. Elaborasi menurut saya sangat-sangat luar biasa. Karena sebelum kita elaborasi, karena kita sudah mendapatkan materi itu, kita sudah mempelajari, mendiskusikan, mempresentasikan banyak hal yang dipelajari di sana. Dengan elaborasi itu saya mendapatkan banyak sekali penguatan. Apa yang belum saya dapatkan, apa yang belum saya ketahui selama persiapan dari diskusi, dari materi-materi itu, kesempatan saya untuk klarifikasi, untuk menegaskan kembali. Baiknya bagaimana, ini seperti apa, kedepannya tantangannya apa, dan lain-lain. Itu sungguh-sungguh menguatkan kami. Saya rasa bukan hanya saya, teman-teman CGP pun merasakan hal yang sama. Semoga dengan elaborasi ini kita akan semakin dikuatkan, semakin bisa membangkitkan semangat kita sebagai guru penggerak membawa perubahan di kurikulum pendidikan kita. Kita bersemangat, salam guru penggerak. Oke, terima kasih. Bu Anggi, testimoni guru penggerak dong. Saya Anggi Megi Senja, guru kimia di SMA Kertanegara. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Tidak terasa saya sudah 6 bulan mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Luar biasa sekali apa yang saya peroleh dari ilmunya dan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh, tidak hanya dari saya belajar modul, tapi dari orang-orang hebat yang ada di sekitarnya. Untuk belajar, untuk pendidikan guru penggerak ini tuh banyak sekali ya rangkaiannya, mulai dari ruang kolaborasi, ruang elaborasi, eksplorasi konsep, hingga yang paling menarik menurut saya adalah kegiatan aksi nyata. Kegiatan aksi nyata ini merupakan pengimplementasian dari modul yang sudah kita pelajari. Jadi aksi nyata ini itu biasanya dilakukan di akhir modul. Biasanya kalau satu modul sudah selesai, maka untuk tugas akhirnya adalah pengimplementasian dari aksi nyata ini sendiri. Aksi nyata ini biasanya diberikan waktu yang lebih lama karena memang aksi nyata ini melibatkan banyak pihak. Tidak hanya saya saja. Untuk di sekolah biasanya diperlukan koordinasi dari kepala sekolah, murid, teman sejawat, hingga wali murid. Menurut saya dari sekian modul yang sudah pernah saya kerjakan, aksi nyata yang menurut saya menarik adalah saat penerapan budaya positif, di mana itu adalah pertama kalinya saya menjadi pembicara terkait dengan budaya positif. Selain itu, saya juga melakukan role play bagaimana penerapan segitiga restitusi. Aksi nyata itu memang sulit sih, tapi menyenangkan menurut saya. Saya berharap dengan saya mengikuti guru penggerak ini, saya dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh selama pendidikan ini.
dengan ilmu yang sudah saya peroleh ini setidaknya akan sedikit ada perubahan yang menuju ke hal yang lebih baik untuk tidak hanya untuk diri saya tapi untuk rekan sejawat, untuk murid, dan yang terpenting adalah untuk pengembangan sekolah ini. Satu kata untuk guru penggerak dong, Bu. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kustin, guru penggerak angkatan 7 dari Kota Malang. Saya bertugas di SDN Tulus Rejo 3. Salah satu proses dalam pendidikan guru penggerak itu ada pendampingan individu. Pendampingan individu itu adalah ketika pengajar praktek kita mendatangi kita di sekolah untuk berbagi praktek baik, berdiskusi, dan curhat dari hati ke hati. Perasaan saya ketika melakukan pendampingan individu, pastinya saya sangat bahagia, sangat senang karena Pak Das sebagai pengajar praktek saya menjadi mitra yang sangat menyenangkan. Kami berbagi praktek, dapat ilmu baru, dapat sesuatu yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya. Ketika bersama Pak Das, banyak hal baru yang saya dapatkan. Pelajaran yang bisa saya ambil dari proses pendampingan individu adalah Pak Das benar-benar mengimplementasi kucing dengan bagus sehingga saya tidak pernah merasa bahwa saya dievaluasi, diajak diskusi, saya tidak pernah merasakan itu. Sehingga benar-benar antara saya dan Pak Das merupakan mitra yang bekerja sama dengan baik. Tak terasa proses pendampingan individu sudah berada di pamungkas. Tapi saya berharap pendampingan ini akan tetap berlangsung walaupun pendidikan guru penggerak saya sudah selesai. Saya pasti akan merindukan Pak Das di pendampingan berikutnya. Sehat selalu ya Pak Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Astuti, CGP Angkatan 7 Kelas 149B dari SMP Negeri 11 Malang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara telah menuntut pada pendidik untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tugas pendidik adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat yang mereka bawa agar dapat berkembang optimal untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Murid sebagai tumpuan utama dalam menjalankan tugas-tugas pendidik di sekolah. Program pendidikan guru penggerak angkatan 7 akan segera berakhir. Alur pendidikan merdeka yang telah CGP tempuh mulai bulan Oktober sampai hari ini telah memberikan dampak perubahan, baik perubahan diri CGP dan kelas, perubahan rekan sejawat dan perubahan sekolah. Alur merdeka terdiri dari kegiatan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, mandiri forum diskusi, ruang kolaborasi, diskusi presentasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi modul, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Alur pendidikan merdeka dilengkapi dengan kegiatan luring lokakarya, pendampingan individu dan membuat jurnal refleksi di akhir modul. Rangkaian kegiatan daring dan luring ini telah memberikan dampak perubahan pada diri CGP dan kelas antara lain, peningkatan pengetahuan dan keterampilan CGP dalam melakukan refleksi dan refleksi digunakan CGP dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. CGP juga mampu mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan sosial emosional. Sementara tantangan yang mungkin dihadapi CGP terkait dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Ke depan yang mungkin dialami oleh CGP yaitu rekan sejawat yang tidak perlu belajar lagi dan rekan sejawat yang tidak memiliki waktu untuk belajar. Berikutnya juga tantangan terhadap rekan sejawat yang belum memiliki pemahaman atau kemampuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Juga terjadi kemungkinan pada kepala sekolah.
berkreasi, kemudian mendorong kepemimpinan murid, dan aktif melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah perubahan pada sekolah. JGP mampu melakukan kolaborasi untuk menginisiasi program yang direncanakan pada murid dengan melibatkan semua warga sekolah. Bentuk kolaborasi dengan guru yaitu JGP mulai mengkomunikasikan program kepada rekan sejawat dan rekan sejawat memberikan umpan balik. Berikutnya, bentuk kolaborasi JGP dengan kepala sekolah yaitu JGP berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana pengembangan program dan kepala sekolah memberikan umpan balik yang positif dan siap mendukung terlaksananya program sekolah. Bentuk kolaborasi JGP dengan murid yaitu JGP melibatkan murid dalam menggali informasi, aktivitas, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut program pengembangan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang akan datang. Perubahan yang paling signifikan bagi diri JGP adalah JGP lebih semangat dan lebih termotivasi dalam mewujudkan kurikulum merdeka di sekolah. Sementara perubahan signifikan yang terjadi pada rekan sejawat yaitu terlaksananya kegiatan coaching sebagai